Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurdiana dari Prodi Ekonomi Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya mengenai sedikit materi tentang pasar modal syariah. Baiklah, sebelumnya saya mengingatkan teman-teman untuk subscribe, komen, like, and share video ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pasar modal syariah. Nah, di sini ada pengertian pasar modal syariah. Sebelum masuk ke pengertian pasar modal syariah, saya ingin menjelaskan pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, jadi, pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tadi. Jadi, kegiatan pasar modal ini seperti kegiatan pasar modal pada umumnya, dan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah juga bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Kemudian ada peran penting pasar modal syariah. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha. Nah, di sini dalam pengembangan usahanya ini bisa melalui penerbitan efek atau surat berharga. Nah, yang kedua yaitu sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah ini kan bersifat universal. Jadi di sini dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Nah, selanjutnya ada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Yang kedua yaitu transaksi yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman sebagaimana dimaksud di poin nomor 1 meliputi A. Najshi, yaitu melakukan penawaran palsu. B. Bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau yang biasa disebut short selling. C. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam bentuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. D. Menimbulkan informasi yang menyesatkan. E. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. F. Ihtikar atau penimbunan, yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga atau efek syariah yang sesuai dengan landasan hukum pasar modal syariah. Sebelumnya, landasan pasar modal syariah itu ada Undang-Undang Pasar Modal yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada Undang-Undang OJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, jenis-jenis surat berharganya yaitu 1. Saham syariah. Saham syariah merupakan saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal
kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Nah, suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah karena dua sebab. Yang pertama yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah. Namun, perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah. Yang kedua yaitu suku. Suku adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Berupa aset berwujud, ini ada tipe aset maksudnya. Berupa aset berwujud, nilai-nilai manfaat atas aset berwujud, jasa aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, suku di sini diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad. Di sini ada 3 akad. Yang pertama, ijarah atau sewa menyewa. Kedua, ada mudharabah dan musyarakah atau kerjasama. Yang ketiga, ada istisna dan salam atau jual beli dengan pemesanan. Nah, manfaat yang akan diperoleh investor suku dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Dan yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, suku, dan instrumen saham syariah lainnya, seperti deposito syariah dan waran syariah. Selain itu, reksadana syariah ini juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Nah, investasi produk reksadana syariah ini recommended banget bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri atau belum menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Nah, ada juga beberapa jasa layanan di pasar modal syariah. Yang pertama, layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau disingkat SHOT. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua yaitu ada layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Yang terakhir yaitu ada pelayanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor suku. Nah, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal juga memiliki potensi resiko sehingga investor perlu memahami dan mengelola resiko tersebut. Nah, tadi dari saya itu reksadana syariah recommended banget untuk masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Terima kasih.